Media konvensional biasa digunakan untuk mengirimkan dan menerima pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Adapun media daring merupakan media dalam jaringan. Daring sendiri merupakan singkatan dari dalam jaringan. Dalam konteks ini, dalam jaringan merupakan jaringan online. Jaringan online merupakan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan internet. Adapun beberapa media konvensional yaitu televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, dan sebagainya. Adapun media online seperti situs berita online, situs pemerintahan, situs perusahaan, situs e-commerce, dan situs media sosial. Dalam video ini, saya akan mewawancarai Bapak Arif Nur Hidayat, SIKOM, MIKOM, dalam tema tergerusnya media konvensional. Siapa? Nama saya Arif Nur Hidayat. Bapak di sini sebagai apa? Saya sebagai dosen di FKIK. Sejak tahun berapa? Saya sejak tahun 2015. Oke, dari 2015 itu awal mulanya mengajar apa di Universitas Saya Budi? mengajar di jurusan broadcast. Oke, sampai saat ini. Oke, saya mau tanya untuk pembahasan kita di sini ada media konvensional. Menurut Bapak apa sih media konvensional itu? Media konvensional ini kalau menurut saya bisa disambungkan televisi, terus kemudian ada sepatu, terus kemudian ada majalah dan lain-lain. Oke, perbedaannya media konvensional sama yang sekarang itu apa ya Pak? Sangat berbeda pasti. Kalau sekarang kan internet. Digital. Oke, kalau konvensional? Konvensional televisi bilang, terus kemudian ada spanduk kalau bisa lakukan Oke, menurut Bapak pada saat konvensional itu kan lama ya Pak, itu lebih banyak yang dipakai sekarang tuh ya sama media baru atau konvensional maksudnya lebih banyak keramaian yang mana? kalau pasarnya sih masih tetap konvensional juga masih dibutuhkan karena tidak semuanya masyarakat Indonesia bisa untuk misalnya seperti media sosial sekarang ini karena masing-masing punya kelebihan kapasitas. Bapak punya background nggak Pak pada saat sebelum Bapak ngajar atau di televisi sebagai media apa atau di portal atau apa? Kalau saya dulu sebelumnya dulu di 2007 saya di Trans 7 sebagai apa Pak? sebagai Editor. Oke, sampai tahun? sampai tahun 2009-10 Untuk jadi editor itu di bagian mana ya Pak? divisi Pospro. Oh, divisi Pospro. Oke. Saya mau tanya lagi, apa Bapak ada latar belakang di pekerjaan media konvensional sebelum jadi reporter atau sesudah jadi reporter? Editor maksud saya. Untuk latar belakangnya saya memang bekerja sebagai video editor. Video editor. Di Trans 7 saya sebagai editor. Terus kemudian saya lanjut sebagai kameramen, fotografer juga, dan beberapa atau perusahaan. Terakhir saya di Kompas. Oh, berarti Bapak udah cukup banyak tahu lah soal media ya Pak. Oke, selanjutnya Bapak banyak tahu sih tentang perkembangan media cetak pada saat ini. Media cetak. Iya, media cetak. Media cetak saat ini mungkin sudah hampir kebanyakan sudah berubah, tapi tetap masih ada beberapa media cetak yang masih ada pasarnya, gitu. Karena pasarnya itu mungkin kalau di Jakarta sudah berkurang, tapi kalau untuk di daerah-daerah masih banyak yang
Apakah menurut Bapak media konvensional akan ditinggalkan pada saat ini, zaman saat ini? Kalau untuk saat ini media konvensional itu seperti contohnya televisi itu pasarnya masih tetap ada. Salah satunya karena yang tadi saya bilang tidak semuanya rata orang bisa menggunakan selain media konvensional. Karena dia salah satunya adalah kuota gitu kan. Kalau untuk di daerah-daerah tertentu media konvensional ini masih sangat dibutuhkan. Oke. Menurut Bapak tantangan apa sih yang terjadi di jurnalis di era digital seperti saat ini? Kalau untuk tantangannya, Iya. tantangannya adalah kita bersaing seperti media konvensional dan media baru ini. Bersaingnya dalam dunia kreatif, bagaimana kita mempertahankan eksistensinya televisi tersebut dengan bersaingnya seperti hari itu. Oke. Untuk kelebihan dari media masing-masing, dari media konvensional, media zaman sekarang itu perbedaannya apa? Perbedaan atau kelebihannya? Kalau untuk kelebihannya sama-sama ya, siapapun bisa menonton. Gitu. Tapi tidak semuanya bisa membeli kuota. Ada yang di daerah terpencil, dia ada memikirkan lebih baik dia untuk biaya hidup daripada untuk membeli kuota. Iya. Mengapa media cetak masih bertahan sampai sekarang? Kembali lagi karena yang satu keakuratan. Kalau media online biasanya masih suka ada kesalahan dalam penulisan, dia bisa merevisi. Tapi kalau di media cetak dia lebih teliti. Misalnya dia kalau dicetak itu dia akan editornya akan lihat lagi dari kata-katanya. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah peluang yang didapat untuk jurnalis media konvensional di era digital? Oh banyak, masih tetap kalau yang dibilang kalau untuk stasiun TV kemungkinan untuk tutup tidak, karena masih banyak minatnya dan sekarang hampir semua stasiun sudah beralih ke digital, jadi tidak perlu takut dengan adanya media baru ini. Oke, saya mau tanya lagi, kenapa sih bisa tergerusnya media konvensional pada media online? Kalau media dengan bersaing dengan media online tergerusnya media konvensional karena media online ini sekarang banyak sekali platform-platform yang kayak YouTube, Instagram gitu kan, salah satu media yang bisa bersaing dengan televisi. Kalau di televisi itu yang tadi saya bahas lagi untuk peminatnya masih tetap banyak. Perbedaannya adalah kalau di YouTube itu siapapun bisa mengakses, berbeda dengan media konvensional TV. Tidak semuanya bisa berakses ke TV. Kalau pengaruh hampir semuanya bisa mempengaruhi. Masyarakat bisa terpengaruh oleh media konvensional atau media baru. Nah, balik lagi yang tadi saya bilang bahwa tidak semuanya masyarakat bisa menggunakan media konvensional, media baru ini. Tidak seperti media konvensional. Media konvensional ini tidak memerlukan kuota. Dia cukup dia punya satelit TV di rumah, dia bisa menyaksikan media konvensional yang dia pengen tonton. Berbeda dengan YouTube. Kalau YouTube itu kalian harus membeli kuota, isi kuota, atau Instagram atau misalnya media-media lain, dia harus membeli paket dulu buat itu. Oke. Menurut Bapak, yang Bapak rasain saat ini lebih nyaman ke media konvensional atau media online sekarang? Kalau untuk kenyamanan, saya bilang ya sekarang lebih banyak dalam media baru tersebut karena apa, diaksesnya lebih gampang. Bisa buka dari handphone dimanapun kita berada, kita bisa buka. Tapi media konvensional juga
menurut Bapak media apa aja sih yang masih, media konvensional apa aja yang masih bertahan pada saat ini? Televisi salah satunya masih bertahan, baik nasional maupun lokal. Oke. Menurut pandangan Bapak nih, apakah spanduk dan baliho akan kalah dengan media online? Nah, kalau spanduk dan baliho punya pasarnya sendiri. Misalnya kayak lagi pemilihan pilkada, gitu. Biasanya dia menggunakan baliho, spanduk, gitu kan. Nah, kalau media online hanya segenggaman aja, tapi kalau dia menggunakan baliho, spanduk itu di daerah-daerahnya dia, tempat tinggalnya pasti semuanya masih menggunakan. Oke. Untuk menurut Bapak pesan apa sih yang akan disampaikan oleh masyarakat bagi pengguna media konvensional atau media online sekarang? Pesannya gimana cara baiknya kita menggunakan media konvensional, media online? Oke. Yang pasti kalau untuk pesan masyarakat saat melihat pemberitaan baik media dari media konvensional atau media baru, harus dilihat dulu kebenarannya. Jangan langsung bisa menceritakan apa yang dia lihat, karena belum tentu semuanya benar. Bisa jadi pemberitaan itu hoax. Untuk membedakan kan, untuk kalau media konvensional itu kan udah jelas tercetak ya, kalau di media online itu kan masih belum jelas kan, masih abu-abu. Iya. Banyak juga yang copy paste. Nah, Iya. dari perbedaan itu caranya gimana sih tahu berita yang asli, berita yang palsu? Kalau untuk tahunya dari berita asli atau palsu, jangan lihat dari satu pemberitaan aja, tapi kita bisa lihat minimal 2 atau 3 pemberitaan dari media lain. Biasanya media lain juga beritaannya akan sama. Banyak berita-berita yang hoax, gitu. Misalnya contohnya banyak ada yang orang yang masih hidup tiba-tiba dibilang sudah meninggal. Iya. Oke, banyak baik buruknya juga berarti Pak ya kedua media ini. Iya.